Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Sehat Bu? Sehat, puji Tuhan. Ibu Kristen sehat? Ya, sehat Bu. Sebelumnya Bu, kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu luangkan kepada kami. Kami berharap kami akan mendapatkan banyak hal yang baru dalam pengambilan keputusan. Adapun yang menjadi tujuan kami pada kesempatan ini kan Bu, kami dalam program guru penggerak sedang mempelajari modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi pada kesempatan ini kami ingin belajar bagaimana Ibu mengambil keputusan selama memimpin di sekolah ini. Nah sebelumnya Bu, izinkan saya sedikit memaparkan. Biasanya permasalahan yang dihadapi itu terkait dua hal. Yang pertama itu adalah permasalahan berupa rujukan moral dan yang kedua berupa dilema etika. Rujukan moral ini biasanya permasalahan yang mengharuskan pemimpin untuk mengambil keputusan terhadap dua hal yang bertentangan. Biasanya itu hal yang benar dan hal yang salah. Sedangkan dilema etika itu biasanya pemimpin diperhadapkan dalam situasi untuk mengambil keputusan terkait dua hal yang benar. Jadi ada nilai-nilai kebenaran di kedua kasus, gitu, di kedua belah pihak. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya kepada Ibu tentang pengalaman Ibu lah dalam mengambil sebuah keputusan terkait permasalahan dilema etika. Artinya ada dua hal yang baik yang bertentangan, tetapi Ibu harus mengambil keputusan dari kedua hal yang bertentangan tersebut. Ya, Ibu Jeli, seperti yang kita ketahui, Ibu Sarina sudah menjadi kepala SMA Santo Yosef selama 8 tahun ya Bu ya. Dari 2016 tentunya sudah banyak pengalaman dalam pengambilan keputusan yang sudah dilakukan Ibu Sarina. Seperti yang kita ketahui juga, Ibu Sarina merupakan sosok pemimpin yang bijaksana yang bisa menjadi teladan kita. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjutkan Bu Jeli. Oke, silakan Bu Kristen. Baik Ibu, apakah Ibu siap untuk kami tanyakan beberapa hal? Siap Bu, mudah-mudahan. Oke, mantap ya Bu ya. Yang pertama Bu, di tempat ini di SMA Santo Yosef, lebih banyak mana yang Ibu alami? Apakah kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, kalau dikatakan rujukan moral itu kurang ya sebagai kepala sekolah, tetapi saya banyak menemukan itu pada siswa yang pada akhirnya ditangani oleh guru piket atau wali kelas. Nah, untuk dilema etika ada beberapa yang pernah saya alami ya lumayan menguras pikiran untuk mengambil keputusan. Boleh diseringkan Bu, seperti apa yang kasus yang Ibu maksud tadi? Oke, saya pernah mengalami satu kasus sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, ketika masa-masa pandemi, kita tahu ya masa-masa pandemi, ada satu guru yang bertemu dengan saya, kemudian menceritakan bagaimana dia baru sadar bahwa perkembangan anaknya tidak sama dengan anak-anak yang lain. Dan pada saat itu guru saya tersebut ya sampai menangis. Nah, dia minta izin untuk bisa pergi ke ibu kota provinsi untuk melanjutkan bukan terapi sebenarnya, mengecek lebih dalam apa sih sebenarnya yang terjadi pada anaknya. Nah, pada saat itu masih, saya pikir masih bisa karena daring. Jadi ketika ibu ini pergi ke Pekanbaru, dia bisa mengajar dari mana saja. Itu masih lumayan, dan saya lihat, saya pantau masih berjalan dengan baik. Nah, dilema etika baru terjadi ketika setahun berjalan,
ibu tersebut, guru saya tersebut tahu apa yang terjadi pada anaknya dan harus terapi. Nah, terapi itu dilakukan setiap hari. Jadi dari Senin sampai Jumat anaknya dibawa terapi. Nah, untuk membawa terapi masih ada jalan keluar. Ada pengasuh yang bisa membawa terapi. Yang menjadi dilema adalah bahwa guru tersebut harus melihat, harus bertemu langsung dengan terapi 1 kali seminggu pada hari Jumat, dan itu pada jam belajar. Pada jam belajar yang di sekolah kita, ibu-ibu tahu sendiri kalau di sekolah kita ini setiap guru itu jamnya full. Nah, untuk setiap hari Jumat pada mata pelajaran yang sama dia harus pergi untuk melihat hasil terapi anaknya dalam 1 minggu. Nah, sebagai kepala sekolah saya pasti bisa bilang tidak bisa, karena itu jam mengajar Anda. Kalau Anda pergi, dipotong jam mengajarnya karena kita swasta. Tapi saya berpikir lagi, saya harus berpikir bahwa ketika itu terjadi pada diri saya yang memiliki anak istimewa, maka bagaimana kalau misalnya orang memperlakukan hal yang sangat tegas kepada saya? Tentu ya saya pasti bisa terima. Tetapi apakah saya bisa sepenuh hati mengajar pada hari-hari berikutnya? Nah, itu kan akan berdampak pada siswa yang ada di sekolah ini. Nah, pada saat itu saya katakan kepada guru yang bersangkutan, saya tidak bisa jawab sekarang karena saya harus mengubah semua jadwal waktu yang ada di sekolah ini untuk ibu. Begitu. Akhirnya guru tersebut keluar dari kantor saya agak cemberut. Saya harus akui itu agak cemberut karena memang bagaimana dia harus memberi hatinya untuk sekolah dan bagaimana dia harus memberi hatinya untuk anak yang dia lahirkan. Nah, pada saat itu saya ketemu dengan staf kurikulum saya, kemudian melihat kemungkinan pengaturan jadwal. Nah, dapatlah, bisalah diambil solusi pengaturan jadwal itu pada jam 11 sampai jam 1 guru tersebut harus kosong jam mengajarnya. Dan ibu-ibu tahu bahwa itu tidak untuk ibu itu sendiri, tetapi untuk kepentingannya semua orang harus berkorban. Nah, akhirnya itu berjalan lancar dan saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa setiap hari Jumat jam 11 sampai jam 1 bahwa guru yang bersangkutan tidak ada di sekolah karena urusan pribadi. Dan saya harap semua guru mengerti dan tidak membandingkan bahwa oh berarti setiap orang bisa diperlakukan sama. Nah, nilai itulah yang saya ambil dan saya tanamkan ke guru-guru yang lain. Mungkin ibu-ibu tahu siapa yang saya pikirkan ini, tidak perlu saya sebut namanya. Dan ibu-ibu tahu sendiri dan semua berjalan normal. Pada akhirnya pada hari ini setahun berjalan setelah 2 tahun terapi, kita tahu bersama bahwa anak yang diperjuangkan oleh ibu itu sudah bisa masuk di kelas normal, komunikasi baik dan seterusnya. Itu ibu-ibu yang nyata saya alami di SMA ini, bukan di sekolah saya sebelumnya, tapi di SMA ini. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Artinya apa yang Ibu sharingkan tadi sebenarnya sudah menjawab beberapa poin yang akan kita tanyakan ya Bu Jerly ya. Ya, poin-poin yang bisa saya dapat artinya Ibu sebagai seorang pemimpin sangat bijaksana untuk mengambil keputusan. Artinya ada banyak pertimbangan ya Bu Jerly ya. Juga tadi Ibu menyampaikan Ibu mengambil waktu. Ya, artinya perlu waktu untuk berdiskusi sebelum keputusan itu disampaikan. Begitu ya Bu Jerly ya? Luar biasa ya Bu Jerly ya. Oke, Ibu selanjutnya
selama sebagai seorang pemimpin ini Bu nih, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu? Adakah hambatan dalam pengambilan keputusan tersebut? Selama saya menjadi pemimpin, yang namanya hambatan untuk mengambil keputusan itu pasti ada. Tetapi mungkin karena sudah pernah lama mengajar dan sudah beberapa tahun jadi kepala sekolah, untuk mengambil keputusan itu biasanya saya tidak pernah ambil keputusan sendiri, tetapi biasanya saya dari beberapa orang ambil informasi dulu, pendapat dulu, kemudian kita bicarakan apa dampak ketika itu dijadikan keputusan. Kemudian saya biasanya mengajak guru-guru semua di majelis guru untuk memikirkan bersama, sehingga ketika itu menjadi satu keputusan, itu tidak keputusan saya, tetapi keputusan yang berdasar atas kesepakatan bersama. Oke, baik Bu. Artinya para guru dilibatkan juga dalam pengambilan keputusan. Oke, selain para guru ini Bu, adakah pihak lain yang sangat mendukung Ibu, yang memberikan penguatan atau memberikan saran dalam pengambilan keputusan itu? Oh ya, pasti ada. Secara struktural, karena sekolah yang saya pimpin adalah sekolah swasta, maka saya punya atasan langsung, ya kepala bagian, kemudian pengurus yayasan. Jika ada satu permasalahan atau satu isu yang berkaitan luas, ya, yang berkaitan luas, misalnya isu pendidikan yang berhubungan dengan pemerintahan, yang berhubungan dengan hal-hal baru di masyarakat, maka itu biasanya saya akan komunikasi dengan pihak yayasan dan teman-teman yang berada di MKKS begitu, sehingga bisa mengambil keputusan yang bisa bisa mengembangkan dan bertahan lama. Jadi tidak diputuskan pikirkan lagi, putuskan pikirkan lagi, jadi tidak seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Artinya Ibu melibatkan dari faktor eksternal juga dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan itu berdampak baik bagi semua pihak. Ya, Bu Jerly, hari ini kita mendapat banyak pembelajaran dari Ibu Sarina ya. Artinya dalam pengambilan keputusan Ibu bisa menerapkan prinsip, paradigma, kemudian langkah-langkah dalam pengujian pengambilan keputusan. Yang terakhir Bu, bagian terakhir nih, dalam pengambilan keputusan tadi, terutama pada kasus yang Ibu sharingkan kepada kami tadi, sebagai seorang pemimpin, hal apa, refleksi seperti apa yang bisa Ibu dapatkan bagi Ibu sebagai seorang pemimpin? Oke, dari sharing tadi ya Bu, refleksi saya bahwa setiap individu memiliki ciri khas dan memiliki hak untuk dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, refleksi saya dengan kejadian itu, teman-teman saya yang ada di SMA Santo Yosef juga tumbuh rasa kebersamaannya, rasa kepeduliannya, sehingga ketika hal-hal yang lebih ringan dari itu terjadi, itu sudah menjadi hal biasa di tempat kita bekerja sama. Jadi ketika ada guru yang bermasalah, itu menjadi masalah bersama. Ketika kita sudah kosongkan jamnya, itu otomatis rekan-rekannya, kalau dia terlambat datang, rekan-rekannya akan langsung mengisi, mengambil alih. Itu artinya semua orang yang ada di sekolah ini berefleksi, bukan hanya saya ya, berefleksi bahwa apapun bisa terjadi pada
setiap individu, dan ketika kita peduli dengan orang lain, maka itu akan kembali ke kita. Oke, artinya dari setiap masalah kita mampu untuk mengambil hikmah dan Iya. itu semuanya bisa berdampak baik bagi setiap pihak ya Bu ya. Dan komunitas. Ya, dan Iya. komunitas kita sendiri. Iya. Oke, bagaimana Bu Zerli? Ada yang ditambahkan? Yang mau saya tambahkan Bu Christine, memang saya sendiri sebagai bagian dari SMA Santo Yosef, saya bersyukur berada di tempat ini, di SMA Santo Yosef ini. Saya juga merasakan bahwa banyak hal yang Ibu berikan kepada kami, walaupun seperti yang Ibu tadi perlakuannya berbeda, tapi bukan berarti itu tidak adil. Sesuai dengan karakteristik kami masing-masing, saya juga sangat merasakan itu. Dan juga nilai-nilai kebajikan yang Ibu ajarkan itu sangat terasa bagi kami, sehingga saya juga merasa bahwa SMA Santo Yosef itu menjadi tempat yang paling nyaman bagi saya. Ya tentunya itu karena apa yang Ibu lakukan, setiap keputusan yang Ibu lakukan itu selalu memperhatikan akan berdampak terhadap hal-hal baik untuk semua warga sekolah. Itu yang saya rasakan. Semoga Ibu sehat-sehat selalu. Apa teladan yang Ibu berikan itu bisa dilanjutkan kembali. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk sharing yang luar biasa seperti yang Ibu jadi sampaikan. Semoga kami bisa meneruskan apa yang sudah Ibu ajarkan kepada kami dengan pelayanan dan karya kami di tempat ini. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu. Sukses untuk Ibu berdua. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Apa kabar Bu? Kabar baik. Saya berterima kasih atas kesediaan Ibu sudah memberikan saya kesempatan dan juga waktu Ibu meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang. Saya menjumpai Ibu adalah untuk mengetahui lebih jauh. Saya belajar bagaimana Ibu dalam proses pengambilan keputusan. Kebetulan Bu, pada saat ini saya sedang mengikuti jurusan berat. Jadi kami sedang mempelajari modul 3.1 namanya, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, biasanya kan ada banyak pengalaman pastinya yang sudah Ibu alami selama menjadi pemimpin di SD Santo Yosef ini. Nah, seperti yang kami pelajari Bu, biasanya permasalahan itu ada dua biasanya. Ada dia berupa bujukan moral maupun dilema etikal. Bukan mengajari ya Bu ya. Ini sedikit menyampaikan bahwa bujukan moral itu biasanya itu permasalahan-permasalahan yang biasanya itu mempertentangkan dua hal, biasanya itu kebaikan versus sesuatu yang tidak benar, yang salah bertentangan dengan yang benar. Misalnya itu ada permasalahan yang kita hadapi biasanya ketika ada misalnya siswa yang melakukan pelanggaran, tapi kita berusaha untuk memaklumi dia, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin kita memberikan pengecualian padahal sebenarnya dia salah. Sedangkan dilema etika ini biasanya ini permasalahan terkait hal yang benar bertentangan dengan hal yang benar. Biasanya itu ada dua hal yang bertentangan, misalnya bisa seperti keadilan dan kebajikan. Saya yakin tentunya sudah sangat banyak pengalaman yang Ibu alami selama memimpin di SD Santo Yosef ini. Pada kesempatan ini izinkan saya Bu untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga nanti pertanyaan ini jawaban dari Ibu bisa menambah pengetahuan saya, kompetensi saya untuk meningkatkan pengalaman saya terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Baik Bu, pertanyaan yang ingin saya ajukan itu adalah
seperti apa biasanya Ibu dalam mengambil keputusan terkait permasalahan yang mungkin ada terjadi di sekolah kita, boleh terkait siswa ataupun terkait guru? Bagaimana saya cara misalnya begitu Iya. mungkin dari penjelasan Ibu tadi memang saya juga ada mengalami siswa itu tapi mungkin ini karena salah satu posisi sekolah mungkin yang lebih banyak saya alami adalah karena siswa biasanya sudah di kelas atau yang sering terjadi itu adalah kalau di dalam etika, kalau di dalam etika itu biasanya itu tentang izin, tentang izin. Ini kan mau izin cuti gitu ya. Pada saat efektif misalnya itu, misalnya begini. Mungkin beberapa saat lalu nih ada guru yang meminta izin untuk cuti pada saya itu pada hari sudah beberapa minggu lalu lah. Dia minta cuti itu karena ada saudaranya yang meninggal di rumah. Kan rumah itu kan cukup dekat ya. Dia meninggal di rumah, dia meminta izin bahwa dia mau ambil sampai hari cuti. Kebetulan hari itu hari Senin dia minta cuti. Nah, pada saat yang sama ketika dia minta cuti itu di sekolah itu memang ada beberapa guru yang tidak hadir. Salah satunya mungkin tahu Bapak Surya yang sedang sakit, kan dia sedang sakit. Kemudian ada 2 guru yang dikirim ke yayasan untuk pelatihan bahasa Indonesia. Nah, jadi kan sudah 3 guru nih yang kosong di bosan. Jadinya pada saat itu dia meminta cuti dulu untuk 1 hari juga, tambah 1 jadinya kemudian 4. Nah di situ memang benar-benar mengalami dilema. Itu kan antara yang memang antara memenuhi tugas tanggung jawab kepada murid sama keluarga begitu kan. Jadi memang di situ saat itu memang cukup dilema karena memang bagaimana kita bilang namanya duka kita tidak tahu kapan datangnya. Tetapi masalah satu lagi adalah kalau kita mengizinkan ini yang menggantikan itu siapa? Mungkin siapa yang ngajari karena kan dulu yang ada kemarin. Mungkin itu sih salah satu kalau dikatakan dulu. Tapi kalau dia memang merupakan bukan moral, ya ini yang paling banyak. Ini merupakan yang paling banyak kasus yang saya hadapi. Kenapa begitu? Karena memang banyak gimana ya, mungkin ini dari kebiasaan dulu karena sudah terbiasa dia nggak benar gitu ya, sudah terbiasa itu benar gitu, padahal sebenarnya itu salah. Itu sebenarnya gini, biasanya sih saya mengalami itu di penggunaan dana bos dan ketika misalnya ya tahu lah mungkin setiap kegiatan pasti ada yang ini kita ini kan ada ini jadinya merasa ya sebenarnya itu tidak. Tapi memang pada masa itu kalau biasanya itu saya biasanya akan langsung kasih urusan karena kita sudah tahu. Nah kita nggak ngambil dari situ, mungkin ya kita buatkan tapi kita nggak ngambil dari situ, kita ambil dari perbuatan lain yang memang bisa kita ambil. Itu sih mungkin untuk kasus-kasus yang saya alami beberapa ini. Baik Bu, berarti sejauh ini Ibu pastinya mengalami 2 pengalaman seperti itu ya, ada dilema etika dan juga ada hubungan moral. Nah, dari kasus yang Ibu sampaikan tadi itu kan kasus pertama itu terkait pemberian izin kepada guru, padahal memang kondisi sekolah memang berharap semua guru hadir karena ada beberapa yang tidak hadir karena urusan sekolah juga ya. Nah, ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Ibu sebelum memberi keputusan? Pertimbangan saya itu biasanya salah satunya saya selalu pertimbangan itu keberatan. Karena memang mau bagaimanapun kalau perhatiannya saat itu yang menjadi kunci utama. Kemudian yang kedua itu yang akan saya pertimbangkan adalah apa efeknya nanti. Misalnya efeknya jangka panjang atau jangka dekatnya gitu lah. Artinya kan lihat dulu
peraturan bagaimana kalau misalnya seperti ini boleh tidak, kalau kita ada izin itu izin yang seperti apa. Kemudian pertimbangan juga, nah kalau saya izinkan ini bagaimana efeknya nanti, misalnya kayak tadi kan, kalau saya izinkan lagi guru ini pergi pada hari yang sama itu, sementara 3 guru juga sudah tidak ada, kalau cuma tugasnya pada Sabtu, 4 kelas pun akan ada kelas yang kosong. Ketika kelas ini kosong, ya siapa yang mengajar? Nah, nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah orang tua yang nanti yang menjadi mungkin komplain anak saya kok di sekolah kok nggak ada gurunya, gitu kan. Seperti mungkin ibu paham bahwa kita ada sekolah swasta yang pasti kita adalah pelayan yang utama. Kalau itu sudah kosong, tidak ada yang mengajar, anak itu mau gimana? Pasti akan sudah ribut lah, kemudian tiba-tiba ada kasus sesuatu, nggak ada gurunya di situ, pasti kan yang akan disalahkan adalah sekolah. Nah, kemudian kalau misalnya saya tidak mengizinkan nih Miss Marlin tidak mengizinkan Miss Marlin untuk pergi, tidak saya izinkan lagi. Yang saya pikirkan itu salah satunya adalah ini kan satu kehalangan. Tentu kita akan berpikir bagaimana ya pendapat orang sekitar kita. Masa orang kemalangan aja jadi izin kan begitu. Jadinya kan kita akan berpikir itulah yang menjadi dilemanya, jadi nyatanya ya. Cuman memang ya saya pertimbangkan kembali, memang saya bertanya kembali, artinya saya tanyakan kembali ke guru yang mau izin ini, sebenarnya yang meninggal ini siapa, kemudian seberapa dekat keramatannya, karena itu kan bisa untuk dekat, kemudian ada nggak kebutuhan yang bisa kita ambil, itu saya tanyakan soal situ. Nah, ketika itu juga ya bertanya dia keluarga ini memang bukan keluarga yang keluarga inti lah, ya. Sebenarnya keluarga satu keluarga orang dekat ya, satu keluarga. Atau mungkin kemarin itu katanya saya itu menikah dari ibunya, kemudian kita namanya gitu lah ya. Kemudian saya tanya lagi, kalau misalnya kalian datang itu kan pas hari Senin, saya tanya, saya beri alternatif lain, kalau misalnya kalian datang hari Senin masalah tidak? Kan memang kalian bertemu, kalian datang, hari Senin penguburan kalian tidak hadir, kalau pada hari Ibu boleh silakan didiskusikan dengan keluarga di rumah bagaimana kalian memang saya memberikan konsekuensinya kalau ibu saya izinkan apa yang mau terjadi. Jadi kan saya memberikan dia untuk berpikir mana yang terbaik untuk dilakukan. Akhirnya kan itu didiskusikan nanti. Jadi itu sih pertimbangan Wah, baik Bu, ternyata jujur aja saya sebagai juga seorang guru kadang tidak sampai ke sana pemikirannya. Berarti dalam mengambil keputusan ada 2 hal yang dipertimbangkan. Pertama itu dari pihak sekolah tentunya, kemudian juga tetap dari pihak itu tadi ya Bu ya. Berarti tetap mempertimbangkan itu, dan juga tadi saya dengar ada opsi-opsi lain ya, opsi lain. Nah itu Bu, kira-kira ini Bu, pasti permasalahan dilema etika itu kan nggak hanya ini. Nah, ketika misalnya Ibu membuat sebuah keputusan yang mungkin tentu keputusan kita itu kan ada bisa diterima orang atau mungkin seperti pro dan kontra misalnya. Kira-kira biasanya Ibu menyikapinya seperti apa? Kalau untuk menyikapi sebuah keputusan itu yang pasti ketika saya mengambil keputusan yang pasti saya tidak boleh keputusan supaya nanti efeknya walaupun mungkin ada pro dan kontra itu tidak akan terlalu berakibat karena memang ketika saya mengambil suatu keputusan yang itu saya biasanya tidak akan mengambil keputusan pada saat itu. Hanya saya tunggu dulu karena biasanya itu selain saya kembali melihat kabar, itu biasanya saya akan berdiskusi. Biasanya kan karena di sini di Panama, saya berdiskusi, kalau nggak berdiskusi dengan teman-teman yang kepala sekolah juga, bagaimana mungkin dia pernah mengalami bagaimana caranya, begitu kan? Atau saya berdiskusi dengan koordinator. Nah, kalau misalnya di ketika koordinator juga masih mungkin coba kita tanyakan ke yayasan, kami akan ke yayasan. Artinya itu
salah satu yang bisa menguatkan keputusan kita. Artinya ketika kita memberikan keputusan itu sudah kuat, walaupun mungkin ada nanti kontra, kita masih bisa untuk mengecilkannya, meminimalisir gitu kan. Nah itu dia yang kita biasanya itu yang sama sikapi. Kalau misalnya ada memang yang kontra dengan keputusan saya, biasanya saya akan kembali menjelaskan, misalnya gitu ya, menguatkan kenapa keputusan itu diambil. Ada beberapa hal apa saja yang dipertimbangkan, biasanya saya akan kembali memberitahukan kira-kira kenapa keputusan kita ambil karena ini. Jadi kan dengan begitu paling tidak yang tadinya kontra karena tidak paham mungkin kembali lagi paham, mungkin kontranya sudah mulai, jadi semuanya sudah bisa. Tapi yang memang ketika saya membuat keputusan memang selalu yang tertanam dalam pikiran saya tidak akan semua bisa diterima. Pasti itu pasti gitu. Artinya artinya saya pun membuat keputusan tidak berharap bahwa semuanya akan menerima, karena pasti akan ada satu atau dua orang yang tidak akan menerima. Oke, baik Bu, terima kasih. Yang saya tangkap tadi artinya Ibu juga melibatkan orang lain yang mungkin berkaitan dengan permasalahan itu ya Bu ya. Misalnya ya seperti tadi koordinator, karena kita punya koordinator di wilayah kita, kepala sekolah yang lain ya. Baik Ibu, sudah banyak hal yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan kita. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa tentunya berguna bagi saya ke depannya. Semoga Ibu sehat selalu dan tentunya semakin bijaksana dalam mengemban tugas sebagai kepala sekolah. Sehat-sehat selalu ya Bu.